Shalom, selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Kita akan memulai rangkaian ibadah kita. Saya mengajak kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci.
pembagian kita pentabisan ibadah oleh Bapak Kepala Sidang diberikan kesempatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa, nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kuduskanlah kami, layakanlah kami, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Tuhan memberkati agar juga dapat memperoleh berkat lewat ibadah ini. Semua fasilitas yang kami pakai, hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pertolongan. Dengan pertolongan Tuhan hamba mohon, berkat Tuhan atas kita sekalian dalam ibadah ini, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita diberkati. Dengan pertolongan Tuhan hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus.
Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus. Hati kami sungguh terbuka kepadamu dan kami siap belajar dari firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami sungguh dapat mengerti firman ini dan kami boleh menjadi pelaku firman ini. Urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba sangat membutuhkan urapan dari Tuhan, karena hamba manusia lemah terbatas adanya. Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu, pakai hamba menjadi alat di tangan-Mu. Demikian juga umat Tuhan. Tuhan memberkati agar mereka boleh mengerti firman ini dan boleh menjadi pelaku dari firman ini juga. Hamba mohon pertolongan Tuhan dan urapan dari Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita berada di bulan Agustus, dan bulan Agustus adalah merupakan bulan misi bagi Gereja Khemah Injil Indonesia. Dan tema di bulan misi ini telah ditentukan dari Gereja Khemah Injil Indonesia Pengurus Pusat. Dan tema bulan misi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan tema ini diatur untuk dibahas pada minggu pertama, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Kita bersyukur karena kita walaupun dalam kondisi corona yang menakutkan bagi seluruh dunia, tetapi Tuhan masih menolong kita dan kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah ayat yang ditetapkan menjadi tema kita pagi hari ini di minggu pertama di bulan misi ini. Sekali lagi dengan tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah maupun di dalam ruangan gereja ini, maupun saudara-saudara yang menyaksikan pemberitaan firman ini dimanapun berada, marilah kita mengikuti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan mempercepat kedatangan Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya diberikan sebuah kepercayaan yang istimewa dari Allah. Kepercayaan itu ialah dapat mempercepat kedatangan Yesus Sang Raja itu. Wow, ini artinya sesuatu hal yang sangat istimewa bagi orang percaya kalau kita diberi hak untuk mempercepat kedatangan Sang Raja. Siapa sih kita, mengapa kita berhak menentukan mempercepat kedatangan Sang Raja itu kembali ke dalam dunia ini? Orang percaya diberikan kuasa untuk mengubah dunia ini melalui pemberitaan Injil keselamatan. Kehadiran orang percaya dapat mengubah dunia ini melalui pemberitaan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil itu diberikan kepada orang percaya untuk diberitakan dan mengandung perubahan yang luar biasa. Perubahan apa yang dapat dilakukan oleh orang percaya melalui pemberitaan Injil itu? Perubahan membawa damai. Mengapa perubahan itu membawa damai? Karena dunia ini tanpa Kristus tidak akan ada damai. Kehadiran Kristus di tengah orang di dunia ini mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya orang percaya membawa damai itu dengan memberitakan Injil.
Perubahan yang dapat dibawa yang kedua adalah membawa hidup dalam kebenaran. Dunia ini tidak mengenal kebenaran, dan hanya kehadiran orang percaya di tengah dunia ini yang membawa kebenaran. Dan mengapa kita membawa kebenaran? Karena kita ini hidup di dalam kebenaran, dan bukan untuk diajarkan menjadi baik saja, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Perubahan yang selanjutnya yang ketiga yang dibawa oleh orang percaya adalah membawa hidup dalam pengharapan. Dunia sekarang tidak memiliki pengharapan. Bukan hanya sekarang saja, sebelumnya juga manusia tidak punya pengharapan. Itu sebabnya pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, memberikan pengharapan yang sungguh ada pada kita. Dan yang keempat, perubahan yang dapat dilakukan oleh orang percaya melalui pemberitaan Injil Allah, mempercepat Yesus datang kembali sebagai Raja. Kita ingat bahwa dunia ini akan berlalu. Dunia ini tidak hanya bertahan seperti ini, akan berlalu. Setelah ini akan ada kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus, yang kita kenal kerajaan 1000 tahun. Dan dia akan datang sebagai Raja. Orang percaya dipercayakan untuk mempercepat kedatangan sang Raja itu kembali dengan memberitakan Injil. Mengapa itu terjadi demikian? Hanya karena Yesus mempercayakan tugas ini kepada orang percaya. Mengapa hal ini bisa dilakukan oleh orang percaya? Karena Yesus mempercayakannya kepada orang percaya. Luar biasa. Kalau Tuhan tidak mempercayakan hal ini kepada kita, kita ini juga tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu muncul pertanyaan kita, saudara. Apa tugas yang diberikan kepada orang percaya untuk mempercepat kedatangan sang Raja itu? Sekali lagi, apa tugas yang diberikan kepada orang percaya untuk mempercepat kedatangan sang Raja itu? Ayat yang ke-14 ini ada dua yang diungkapkan untuk hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tugas yang diberikan kepada orang percaya untuk mempercepat kedatangan sang Raja. Yang pertama, Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Ini tugas kita. Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya dalam bagian ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara-saudara, kita mau tahu apa itu Injil Kerajaan. Dan diberitakan. Kata diberitakan adalah keruk tesetai. Keruk tesetai. Dari keruso. Arti diberitakan itu dari keruk tesetai ini adalah memberitahukan, menceritakan, berkhotbah, memuji secara terbuka. Sedangkan Injil Kerajaan itu adalah kabar baik. Nah, kerajaan adalah Basilias dari Basilia, yaitu kuasa sebagai raja, kuasa kerajaan. Dengan hal ini saudara, dengan analisa ini dapat saya katakan apa yang dimaksudkan dengan tugas orang percaya, yaitu Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Apa artinya bagi kita? Apa yang dimaksudkan kepada kita? Tugas yang harus kita lakukan ini sebagai penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu arti Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Artinya orang percaya diperintahkan atau dimandatkan dan diberi kuasa untuk memberitahukan kabar baik, yaitu kuasa sebagai raja dan kuasa kerajaan Allah ada hanya di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa cara orang percaya untuk mempercepat kedatangan Yesus sebagai raja ke dalam dunia ini
Dalam arti Injil kerajaan ini diberitakan artinya orang percaya perintahkan, dan orang percaya harus taat dan tunduk kepada perintah ini, kepada mandat ini, untuk diberitakan ke seluruh dunia. Apa yang diberitakan adalah kabar baik keselamatan yang dari Allah itu. Sebagai orang percaya, adakah kita tunduk dan taat kepada perintah ini dengan setia dalam program kita, dalam prioritas hidup kita? Adakah kita mengerti perintah ini? Adakah kita mengutamakannya dalam pelayanan kita sebagai gereja kecil, sebagai gereja besar? Adakah di dalam program pelayanan kita untuk penjangkauan jiwa pemberitaan Injil ini kita melihat sebesar apa dana yang kita gunakan di dalam gereja, program-program yang kita lakukan? Adakah prioritas untuk pemberitaan Injil dan misi sedunia? Jangan kita hanya melakukan pengembangan, memperhatikan ke dalam untuk kita sendiri, sedangkan kita harus terlibat di dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena ini diperintahkan kepada kita, bukan hanya untuk suku kita saja, untuk seluruh dunia. Mari kita koreksi di momentum bulan misi ini. Kita selaraskan program kita, prioritas kita dengan prioritas Allah, dengan program Allah, yaitu penuntasan amanat agung ke seluruh dunia. Dengan cara memberitakan Injil, terlibat, menemukan peran kita, mendukung pelayanan penginjilan dan misi. Arti yang kedua, Injil kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya. Artinya orang percaya harus bertanggung jawab untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Tanggung jawab ini hanya diberikan kepada orang percaya, dan tanggung jawab ini akan diminta pertanggungjawabannya dari orang percaya. Sadarkah kita sampai hari ini sudah sekian lama kita percaya Tuhan, melayani Tuhan? Sadarkah kita bahwa Injil kerajaan Allah ini, pemberitaan Injil, penjangkauan suku terabaikan, penjangkauan misi dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita? Mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita belum maksimal melakukan hal ini, mari kita selaraskan pelayanan dan program kita dan prioritas hidup kita sesuai dengan prioritas Tuhan. Yang ketiga, Injil kerajaan Allah diberitakan artinya orang percaya diberikan kuasa untuk berkhotbah tentang Injil kerajaan Allah. Orang percaya diberikan kuasa untuk memberitakan itu, mengkhotbahkannya di tengah orang percaya, mengkhotbahkan, memproklamasikan Injil ini kepada dunia. Sudahkah kita berani dengan lantang, dengan memprioritaskan hal ini? Dan yang terakhir, dalam bagian Injil kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Artinya orang percaya harus memuji Yesus Kristus adalah Tuhan secara terbuka, tanpa ada yang ditutup. Sudah beranikah kita mengakui Yesus itu di hadapan manusia? Sudah beranikah kita berkata di dalam nama Yesus, menyampaikan keselamatan, kabar baik itu di dalam Yesus saja? Mari kita sebagai orang percaya melakukan hal ini. Yang kedua, apa tugas yang diberikan kepada orang percaya untuk mempercepat kedatangan Sang Raja? Yang pertama tadi, Injil kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Dan yang kedua, tugas yang diberikan kepada orang percaya untuk mempercepat kedatangan Sang Raja. Yang kedua, orang percaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Orang percaya menjadi kesaksian bagi semua orang.
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat yang ke-14. Kata menjadi di sini adalah bahasa Yunaninya eis, untuk atau bagi. Nah, sedangkan kesaksian marturion, yaitu kesempatan memberi kesaksian, pemberi kesaksian, pembuktian, kesaksian, bukti pertemuan. Itu arti kata marturion. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ini adalah tugas orang percaya untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu orang percaya menjadi kesaksian, itu artinya orang percaya diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian bagi semua bangsa. Memberi kesaksian ini adalah seperti yang Paulus katakan, kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Artinya kita harus menjadi kesaksian. Kita harus menjadi saksi dari semuanya ini, saudara. Kalau kita menjadi kesaksian, kita menunjukkan teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam iman kita. Kalau kita diminta menjadi saksi, kita harus berbicara, menguatkan, membenarkan. Itu artinya menjadi saksi. Sejauh mana hidup kita sebagai orang percaya telah membuka mulut bersaksi, menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi orang yang belum percaya Yesus. Arti orang percaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa yang kedua, artinya orang percaya diberikan otoritas sebagai pemberi kesaksian untuk semua bangsa. Kita ini diberikan otoritas sebagai pemberi kesaksian. Itu sebabnya kita tidak usah takut untuk menjadi kesaksian, menjadi saksi, menjadi teladan, mempertahankan kekudusan hidup kita, mempertahankan iman kita, karena ada otoritas Allah yang bersama dengan kita. Luar biasa. Orang percaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Arti yang ketiga, kehidupan orang percaya dijadikan sebagai pembuktian untuk semua bangsa. Kehidupan kita sebagai orang percaya ini dijadikan sebagai pembuktian kasih itu, keselamatan, kabar baik itu. Artinya kitalah penegak keadilan, penegak menghadirkan surga di dalam dunia ini, menghadirkan suasana surga ke bumi ini lewat kesaksian hidup kita. Betapa luar biasanya kita harus melakukan hal ini. Orang percaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa, artinya yang keempat, orang percaya itu lah yang harus menjadi saksi semua kasih, semua pemeliharaan Tuhan untuk semua bangsa. Sekali lagi, orang percaya itu lah yang menjadi saksi semua kasih, semua pemeliharaan Tuhan. Artinya kita ini menjadi saksi kasih Allah itu. Artinya kita menunjukkan kasih, kita hidup di dalam kasih. Segala perbuatan yang kita lakukan adalah mesin penggeraknya adalah kasih. Bukan karena kehadiran kita ke gereja, karena kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan persepuluhan karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita tidak enak, karena kita sebagai orang percaya yang sudah lama, karena kita ini sebagai pengurus, karena kita ini adalah orang yang disegani. Tidak enak kalau kita tidak kasih. Bukan itu. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu mesin penggeraknya karena kasih kita kepada Allah. Kasihlah yang mendorong kita lakukan sesuatu dengan sukacita. Itu artinya orang percaya itu Allah yang menjadi saksi semua kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya kita selalu bersyukur dalam segala hal.
Jangan kita sebagai orang percaya tidak bersyukur. Artinya kita tidak menjadi saksi dari pemeliharaan Tuhan. Menjadi saksi dari pemeliharaan Tuhan, apapun susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, sukses, gagal, kita mengucap syukur. Karena kita adalah menjadi saksi dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita bagi semua bangsa. Dan orang percaya menjadi kesaksian bagi semua orang. Artinya orang percaya itu harus membuktikan kasih Tuhan itu dalam pertemuan, dalam persekutuan bagi semua bangsa. Artinya pertemuan orang percaya itu tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan huru-hara. Pertemuan dimanapun orang percaya mengadakan pertemuan, tetap dalam kondisi yang baik dan stabil di dalam Tuhan. Dimanapun persekutuan orang percaya, persekutuan itu adalah membawa berkat dan persekutuan yang damai sejahtera. Bukan persekutuan yang mendatangkan cilaka, mendatangkan kegaduhan dan kekacauan. Kita harus jadi bukti persekutuan, pertemuan yang indah di dalam Tuhan. Itulah tugas orang percaya dalam mempercepat kedatangan Sang Raja. Kesimpulan untuk kita pagi hari ini, melalui momentum bulan misi ini, saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk memahami tugas penting yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Sekali lagi, melalui momentum bulan misi ini, saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk memahami tugas penting yang harus dikerjakan dan diselesaikan, yaitu tugas kita adalah Injil Kerajaan Allah diberitakan oleh orang percaya di seluruh dunia. Artinya kita harus melakukan tugas kita, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia ini. Dan mari menemukan peran kita di dalam penuntasan amanat Allah. Peran kita berbeda-beda. Ada yang langsung Tuhan panggil ke ladang misi. Ada yang Tuhan pakai untuk pendoa. Ada yang Tuhan pakai untuk memobilisasi. Ada yang Tuhan pakai untuk pendana. Ada yang Tuhan pakai untuk mendorong. Mari kita temukan peran kita masing-masing. Yang cilaka itu adalah yang tidak menemukan perannya di dalam pemberitaan misi. Kalau kita tidak mungkin berada di ladang misi, kita bisa mendukung melewat dana kita. Kalau kita tidak mungkin dengan kondisi kita yang tidak punya apa-apa, tidak bisa mendukung melalui dana, melalui doa kita. Mari kita temukan peran kita. Dan yang kedua, tugas yang harus dikerjakan oleh orang percaya dan harus diselesaikan adalah orang percaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Hendaklah engkau menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Engkau harus menjadi teladan. Engkau harus menjadi panutan dalam penuntasan amanat Allah. Sebagai apapun engkau, sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, engkau harus menemukan peranmu menjadi kesaksian, menjadi teladan, menjadi panutan di dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dalam menuntaskan amanat Allah. Itulah tugas yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dengan demikian kita menuntaskan bagian ini, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja dengan cara kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, dan kita harus menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik buat kami. Kami telah belajar dan merenungkan firman Tuhan ini.
Tuhanlah yang memberkati firman ini agar tertanam ke dalam hati umat Tuhan, dan umat Tuhan menjadi pelaku dari firman ini, dan kami menjadi kesaksian bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas adanya, Tuhan pakai terus, dan Tuhan memberkati perkataan hamba. Dengan pertolongan Tuhan, hamba mengakhiri firman ini serta mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri acara ibadah kita pada pagi ini, dan saatnya bagi kita juga untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 202, Aku Telah Tertebus. Mari kita berdoa, saya pimpin kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur terima kasih kami, karena Tuhan baik buat kami selama ibadah ini. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami terus mengerti firman ini dan kami menjadi pelaku dari firman ini. Kami juga baru saja memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini menjadi korban yang kudus, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kembalikanlah berkat-Mu berlipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih.
Hamba berdoa bagi yang sakit saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Secara khusus Mama Dara, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah, sembuhkan dia dengan pertolongan Tuhan yang penuh kuasa itu. Demikian juga hamba berdoa untuk yang lainnya tidak sempat melaporkan diri, Tuhan juga menolong dan menyembuhkan. Hamba berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati mereka agar boleh mengikuti ibadah dengan baik. Demikian juga jemaat Tuhan yang di dalam gereja ini, Tuhan memberkati agar kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami pulang dari tempat ini, hamba mohon jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Serta pulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Bapa hamba mengakhiri ibadah ini serta menutupnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.